Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masuk ke pertemuan kedua. Materi masih bab 1, kelas 11 semester Kasal. Materinya taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan kerja keras. Adapun yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu terjemah ayat dan analisis tajwid dari Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Ma'idah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosh wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kita lihat terjemah perkataannya. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Atiullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa atiur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri, dan ulil amri. Ulil amri artinya pemegang kekuasaan. Minkum, di antara kalian. Fa in tanaza'tum, jika tanaza'tum, kalian berselisih, fi say'in, di dalam sesuatu, faruduhu, maka kembalikanlah ia perselisihan tersebut ilallahi, kepada Allah, wa rasuli, dan Rasul, in kuntum, jika kalian tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika, yang demikian itu, khairun, lebih baik, lebih utama, wa ahsanu, dan sebaik-baik takwilan, akibatnya. Ini adalah terjemah perkata. Kemudian Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Terjemah perkatanya, wa anzalna, dan kami telah menurunkan ilaika, kepadamu, alkitaba, kitab, bil haqqi, dengan kebenaran, musaddiqan, yang membenarkan, lima baina yadaihi, terhadap apa yang datang sebelumnya, terhadap apa yang diantara sebelumnya, minal kitabi, dari kitab, wa muhaiminan, dan yang menjaga, alaihi, atasnya. Fahkum, maka putuskanlah,
bainahum di antara mereka bima anzalallahu dengan apa yang Allah turunkan, wala tattabi dan janganlah kalian mengikuti ahwaahum hawa nafsu mereka, amma ja'aka minal haq daripada atau dari apa yang telah datang kepadamu minal haqqi dari kebenaran. Likulling bagi setiap umat ja'alna kami telah menjadikan minkum di antara kalian syir'atan wa minhaja peraturan dan jalan yang terang. Walau sya'allahu dan sekiranya Allah menghendaki la ja'alakum niscaya Allah akan menjadikan kalian ummatan wahidatan umat yang satu. Walakin akan tetapi liyabluwakum Allah hendak menguji kalian fima atakum terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ilallahi hanya kepada Allah lah marji'ukum kalian akan kembali jami'an semua. Fayunabiukum lalu dia beritahu kepada kalian bima kuntum apa dengan apa yang kalian berada fihi di dalamnya takhtalifun kalian berselisih. Bima kuntum fi takhtalifun bima kuntum fihi takhtalifun atas apa yang kalian dulu perselisihkan, maksudnya seperti itu. Itu terjemah perkatanya. Kemudian Quran surah Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terjemah perkatanya, wa qul dan katakanlah i'malu bekerjalah kalian fasayarallahu maka Allah akan melihat amalakum pekerjaan kalian wa rasuluhu begitu juga rasulnya akan melihat pekerjaan kalian wal mu'minun dan orang-orang yang beriman wasaturaduna dan kalian akan dikembalikan ila kepada alimil ghaibi yang mengetahui yang gaib wasyahadati dan yang nyata fayunabiukum maka dia memberitahukan pada kalian bima kuntum ta'malun terhadap apa yang kalian lakukan ataupun kerjakan. Hukum tajwid dari 3 ayat tersebut yang akan dibahas yaitu mad jaiz munfasil, mad badal, alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, ikhfa, idhar safawi, idgham bigunah, mad iwad. Idgham bila guna idhar mad wajib mutasil mad adli sukun lam tafhim mad silah qasirah ra tafhim ikhfa safawi. Nah, sekarang mad jaiz munfasil artinya mad artinya panjang. Jaiz ini boleh munfasil karena terpisah. Hukum bacaan tersebut mad jaiz munfasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat dan dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh fiha abadan ini matobi'i ini fathah bertemu alif ini matobi'i. Setelah matobi'i bertemu alif dan ini beda kata. Fiha satu kata, abadan satu kata, maka ini mad jaiz munfasil. Fiha abadan la a'budu ma aghna yada abi. Ini adalah contoh dari mad jaiz munfasil. Berikutnya mad wajib muttasil. Muttasil itu artinya disambung. Hukum bacaan disebut mad wajib muttasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat dan dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Kalau tadi mad jaiz munfasil 2 kalimat terpisah, kalau ini masih dalam satu kata, satu kalimat itu artinya satu kata. Contoh al malaikatu ini satu kata.
Cuman laknya panjang, mad tabi'i bertemu hamzah masih dalam satu kata, maka ini namanya mad wajib muttasil. Uru'in waji'a khunafa'a asyita'i. Ini adalah contoh dari mad wajib muttasil. Berikutnya mad badal, perubahan. Hukum bacaan disebut mad badal adalah apabila ada hamzah bertemu dengan mad yang berasal dari hamzah sukun atau mati. Kemudian huruf hamzah ini dirubah dan digantikan dengan huruf alif. Contoh, ilafin, asalnya itu ilafin, hamzah ketemu hamzah sukun, maka hamzah sukunnya ini dirubah menjadi ya sukun, menjadi panjang. Ilafin li ilafi Quraisyin. Nah, ini berarti kan berasal dari kata ilafin, mad badal. Utiya, asalnya utiya. Adamu, asal katanya adamu. Ini yang disebut dengan mad badal. Kemudian alif lam syamsiah. Alif, hukum alif lam itu terbagi menjadi dua, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Alif lam qamariyah dibaca jelas, kalau alif lam syamsiah dibaca lebur. Huruf-hurufnya ibgi hajaka wahab aqima. Yaitu contohnya Rabbil alamina. Ini alif lamnya ini terdengar jelas, terbaca jelas. Fil ardi jelas ya. Kalau alif lam samsiah dibaca lebur. Alif lamnya ini tidak terbaca dan tidak terdengar. Contoh huruf-hurufnya ini ya, selain ibgi hajaka wa aqimah ini. To, sa, shod, ro, ta, zai, zal, sin, nun, dal, shin, dha, dod, lam. Yaumiddin, huruf lamnya ini tidak dibaca. Ini namanya alif lam samsiah. Ilahin nas, lamnya ini tidak terbaca. Ini yang disebut dengan alif lam samsiah. Kalau alif lamnya terbaca, namanya alif lam qamariyah. Berikutnya ikhfa. Huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, maka dibaca dengung, samar, sembunyi. Nah, tapi kalau mim mati bertemu ba, ini yang disebut dengan ikhfa safawi. Tapi kalau ikhfa hakiki atau disebut ikhfa, ini nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, dibacanya dengung. Nah, kalau ikhfa safawi, mim sukun bertemu dengan ba. Contohnya untuk yang ikhfa hakiki, nun sukun bertemu sa, mang sakolat, tanwin bertemu ta, narong taladho. Nah, tapi kalau ikhfa safawi, mim sukun bertemu ba, kuntum bihi rabbuhum bil ghaibi. Huruf mimnya ini agak didengungkan, jadi bibir tertutup tetapi masih terdengar suara. Kuntum bihi, ini yang disebut dengan ikhfa safawi. Kalau ikhfa hakiki itu nun sukun bertemu huruf ikhfa. Kalau ikhfa safawi, mim sukun bertemu dengan ba. Hukum mim tadi sudah sedikit dibahas, ikhfa safawi sudah. Berikutnya idhar safawi. Jadi hukum mim mati itu terbagi menjadi tiga: ikhfa safawi, idhar safawi, idgham mimi. Kalau ikhfa safawi, mim mati bertemu ba, tadi sudah dijelaskan. Idgham mimi, mim sukun bertemu dengan mim. Selain mim dan ba, maka disebut dengan idhar safawi. Idhar itu artinya jelas. Artinya Pak, huruf mimnya ini jelas dan tidak usah didengungkan. Contoh untuk ini ikhfa safawi, inna rabbahum bihim. Nah, ini ikhfa safawi, rabbahum bihim. Kalau idhar safawi, mim mati bertemu wa,
alaihim walahum, jelas, tidak didengungkan. Nah, kalau idgham mimi, mim mati bertemu mim, alaihim muqsadah. Nah, ini namanya hukum mim mati. Idgham bigunah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan iya, nun, mim, wawu. Contoh nun sukun, mayya min ni'matin. Kalau contoh tanwin, amilatun nasibah yauma idzi yashduru. Ini adalah idgham bigunah. Idgham bila gunah, nun mati atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, maka dibacanya idgham, artinya dilebur dengan huruf tersebut tetapi tidak dengung. Mirrahiqin. Nah, contohnya nun mati bertemu ro, tidak dibaca mir, tidak min, tidak, tapi mirrahiqin. La illam yang tahi. Kalau tanwin, syaitonir rajim khairul laka. Ini adalah idgham bila gunah. Berikutnya mad iwad, ganti tanwin. Hukum bacaan disebut mad iwad adalah apabila ada fathatain pada akhir kata karena waqaf di akhir ayat, tanwin fathah, maka dibacanya menjadi mad tabi'i. Contoh afwajan, kalau berhenti menjadi afwaja. Tawaban, kalau berhenti tawaba. Adzan, adza, ini adalah mad iwad. Idhar, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Hamzah, ha, a, gha, ha, ja. Bacanya jelas. Hasidin ida, tanwin n-nya ini terdengar jelas. Man a'to, ini idhar halqi atau disebut idhar saja. Kemudian idhar sapawi siapa? Idhar sapawi itu mim mati bertemu ba, tadi sudah dijelaskan, maka dibacanya jelas. Lahum jannatun malam ya'lam, ini namanya idhar. Mad arid li sukun. Hukum bacaan disebut mad arid li sukun adalah apabila ada hukum bacaan mad tabi'i atau hukum bacaan mad lain dan sesudahnya terdapat waqaf atau tempat berhenti. Akhir ayat tapi sebelum huruf terakhirnya ada mad tabi'i. Ah, ini namanya mad arid li sukun. Atau mad lain, fathah bertemu wawu sukun. Itu namanya mad lain. Contoh Rabbil alamina, karena berhenti sukun dibaca Rabbil alamin. Malikin nasi, karena berhenti Malikin nas. Min khaufin, karena berhenti menjadi min khauf, namanya mad arid li sukun. Sahuna, kalau waqaf atau berhenti maka dibaca sahun, ini namanya mad arid li sukun. Berikutnya lam jalalah, lafad lam yang terdapat pada lafal Allah dibaca tafhim, dibaca tarkik. Dibaca tafhim apabila di sebelumnya ada harokat fathah atau dhammah. Contohnya Allahumma syahidallahu Rasulullahi, tapi kalau didahului oleh kasroh maka dibaca tarkik atau tipis. Bismillahi, tarkik itu artinya tipis, huruf lamnya ini terdengar jelas sekali lah. Dinillahi, billahi, nah, ini namanya tarkik. Kemudian mad silah. Mad silah itu ada dua macam, mad silah qasiroh dan mad silah tawilah. Jadi mad silah itu hak domir. Apabila ada hak domir yang berada sesudah huruf yang berharokat, ini hak domir, ini hak domir, ini yang merah, ini hak domir, hak yang menunjukkan ketiga tunggal, ya. Ini hak domir, ini hak domir. Nah, huruf sebelumnya itu huruf hidup, maka dibaca panjang. Kalau qasiroh,
setelah huruf ha domir ini tidak bertemu dengan huruf atau hamzah, tidak bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Sementara kalau tawilah ini setelah ha domir bertemu dengan alif atau hamzah, maka qasiru artinya pendek, tawilah artinya lebih panjang. Cara bacanya fa ummuhu hawiyah, hanya 2 harokat atau 1 alif. Li rabbihi lakanud. Tapi kalau mad silah tawilah ini dibaca lebih panjang. Malahu akhladah min dunihi alihah. Ini namanya mad silah. Hukum ro ada 2 macam, ro tafhim dan ro tarkik. Dibaca tafhim itu berharokat fathah atau domah, sebelumnya fathah atau domah. Kemudian contohnya Rabbil falak, ro wanhar irji'i. Ini kenapa masuk kategori tafhim? Karena didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, tapi bukan kasroh asli bawaan kalimat tersebut. Mirshad. Nah, sementara kalau tarkik yaitu berharokat ro yang berharokat kasroh atau yang sebelumnya ya sukun. Ro sukun huruf sebelumnya berharokat kasroh huruf asli. Contoh rihlah, yasiron, fir'aun. Nah, ini adalah hukum ro. Demikian pembelajaran untuk pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa setelah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi faradduhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.